Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa syahra Ramadan ala jami'i syuhuril 'am fa khassa naharahu bisyam wa lailahu bil qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para bapak, para ibu, para sederek, saudara-saudari, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kami akan meneruskan pengajian yang telah saya baca pada malam yang lalu, yaitu meneruskan kitab Durratun Nasihin, masih dalam bab fadilah bulan suci Ramadan. Syekh Mu'allif menerangkan, qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Syekh Mu'allif mensitir hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada 4 golongan yang akan dirindukan oleh surga. 4 golongan ini selalu dinanti-nanti oleh surga. Atas dasar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan. 1 talil Quran. 1 adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Wa hafidil lisan. 2 orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan, yang lapar. Wasya'imina fi syahri Ramadan. Keempat adalah orang yang puasa pada bulan suci Ramadan. Ini menandakan bahwa orang-orang yang dirindukan oleh surga ada 4 golongan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikategorikan 4 golongan ini, yaitu 1 orang yang gemar membaca Al-Quran. Pada bulan suci Ramadan, marilah kita seseringkali mungkin membaca Al-Quran, dan kita berusaha untuk dalam bulan suci Al-Quran, bulan suci Ramadan ini bisa mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisan. Jangan sampai kita mempunyai perkataan yang menyakitkan pada orang lain, sehingga kita menjadi orang yang tidak termasuk orang yang dirindukan pada surga. Karena segala ucapan yang keluar dari lisan akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita gemar untuk bersedekah, memberikan kepada orang yang membutuhkan, sehingga arti dari mut'imil ji'an ini kita mendermakan baik untuk kebutuhan pokok, makan, minum, atau yang dibutuhkan pada seorang yang sangat membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah orang yang dirindukan surga, orang yang puasa pada bulan suci Ramadan.
Ini penting pada bulan ini, bulan suci Ramadan, walaupun Indonesia ini dilanda wabah virus corona, maka bagi orang Islam jangan sampai wabah virus corona menghalang-halangi kita untuk beramal di bulan suci Ramadan, lebih-lebih ibadah yang wajib yaitu puasa bulan Ramadan. Kemudian untuk Syekh Mu'alif menceritakan bahwasanya orang yang puasa pada bulan Ramadan ini sangat dirindukan oleh surga. Ada suatu kisah dari Syekh Hafidh Al-Kabir. Dia menceritakan seorang kekasih Allah, wali Allah yang bernama Daud At-Ta'i. Beliau pada suatu malam pada bulan Ramadan, suatu malam ketika tidur bermimpi, dalam mimpinya seolah-olah sudah masuk surga. Melihat surga yang begitu indah, melihat surga segala kenikmatan, maka di dalam surga Daud At-Ta'i berjalan-jalan sampai dia di bengawan yang indah, duduk di tepi bengawan, di mana bengawan tadi sekelilingnya adalah dari bebatuan yang indah, dari durin wa yaqutin, batunya terdiri dari permata, intan permata mutiara, tidak seperti di dunia batunya, tapi di surga itu bebatuan yang berada di bengawan adalah berupa intan mutiara. Kemudian tiba-tiba Daud At-Ta'i melihat bidadari-bidadari surga, ka'annahunna asyamsu min nuri wajhina. Terlihat dari bidadari tersebut wajahnya bersinar bagaikan matahari. Ini menandakan indah eloknya bidadari surga. Kemudian karena keindahan yang dilihat, maka kemudian Daud At-Ta'i mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Masya Allah. Kemudian bidadari-bidadari tersebut menjawab, berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nahnu lil hamidina shaimina rakiina sajidina fi syahri Ramadan. Ini kata bidadari-bidadari. Kata bidadari, kita ini bidadari diperuntukkan kepada orang yang memuji Allah. Di dunia selalu membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berpuasa pada bulan Ramadan, tidak tergoda dengan warung-warung di pinggir jalan yang terlihat kakinya namun penuh di dalam warung, itu tidak tergoda, selalu tahan untuk menahan hawa nafsu, berpuasa penuh di bulan Ramadan. Ini bidadari akan menanti di surga. Ar-raki'ina sajidina fi syahr Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan mau sujud, mau rukuk kepada Allah. Artinya solat wajib dan solat ibadah yang khusus di bulan Ramadan, solat yaitu solat tarawih. Ini dengan kisah ini menggambarkan Allah memperlihatkan bahwa ibadah yang paling utama, yang penuh dengan pahala, kenikmatan surga disediakan bagi orang-orang yang puasa dan orang-orang yang ibadah di bulan Ramadan. Kemudian Syekh Mu'alif menyetir hadis lagi, wa fil khabari idza halla hilalu ramadana sahal arsy wal kursi wal malaikatu wa ma dunahum.
Idza halal nalikane wis tanggal hilalu ramadhana apa tanggal bulan Ramadan tanggal 1 soha berkata yang keras woro-woro al arsyu apa arash wal kursiyu lan kursi wal malaikatu lan malaikat wa ma dunahum dan selain dari arsy kursi dan malaikat. Diterangkan di dalam hadis Nabi, jika pada saat sudah tanggal 1 Ramadan, maka arash, kursi, malaikat, dan makhluk selainnya itu, ini berkata dengan keras. Kata-katalah, woro-woro, mengumumkan. Isi pengumumannya adalah tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Tuba bejo sangat li ummati Muhammadin kedua umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Bima kelan bareng indallahi kang tetep ana ngarsane Allah taala mahaluhur Allah lahum kedua umat Muhammad minal karomati saking kemuliaan. Kata dari arsy, kursi, malaikat dan lain-lainnya ini memberi pengetahuan, pengumuman kepada kita semua. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya umat Muhammad, kita termasuk kita semua ini, dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemuliaan Allah. Dimuliakan untuk memuliakan umat Muhammad. Wastaghfarat lahumus syamsu wal qamaru wal kawakib wat tuyuru fil hawa was samaku fil ma wa kullu di ruhin ala wajhil ardi fil laili wan nahar. Wastaghfarat lan nyuwunake ngapura lahum maring umat Muhammad asyamsu apa srengenge wal qamaru lan bulan wal kawakib bulan lintang wat tuyuru lan manuk-manuk fil hawa ya dalam hawa dalam angkasa wassamaku lan iwak fil ma'i dalam banyu wa kullu di ruhin lan kabeh makhluk kang duweni ruh ala wajhil ardi ing atas dhuwure bumi fil laili wan nahar dalam bengi lan rina. Masya Allah, seluruh makhluk ciptaan Allah yang disebut yaitu matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung, ikan, dan semua yang mempunyai roh nyawa yang berada di muka bumi malam maupun siang memintakan ampun kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelebihan keistimewaan umat Muhammad yang diberi panjang umur, diberi umurnya masuk dalam Ramadan. Ini jangan sampai disia-siakan Ramadan pada tahun ini. Illa syayatina alaihimul la'nah. Semua ciptaan Allah itu memintakan ampun kepada umat Muhammad kecuali setan. Setan ini musuh dari umat Muhammad, manusia. Alaihimul la'nah, maka setan ini benci sekali dengan umat Muhammad dan merasa terganggu dengan datangnya bulan Ramadan. Faida asbahu la yatrukullah ahadan minhu illa yaghfiru lahu. Faida asbahu mongko nalikane esok-esok sapa umat Muhammad la yatruku ninggal Allah sapa Allah taala ahadan ing suwiji wong minhu saking umat Muhammad illa yaghfiru lahu kejaba ngapura sapa Allah lahu maring ahada. Allah akan memberikan pengampunan, tidak akan terkecuali satupun orang yang minta pengampunan, minta ampun, istighfar, minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga Allah bersabda kepada malaikat, wa yaqulullah ta'ala lil malaikati ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi ramadhana li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allah berkata kepada malaikat, jadikanlah solat-solatmu hai malaikat dan solat tasbih-tasbihmu di bulan Ramadan ini untuk umat Muhammad. Jadi malaikat yang sholat terus menerus dan membaca tasbih ini pahalanya diberikan kepada umat Muhammad. Inilah keistimewaan yang besar sekali. Allah menghormati, memuliakan umat Muhammad pada bulan Ramadan. Kemudian Syekh Mu'allif menceritakan seorang yang namanya Muhammad, ini bukan Nabi Muhammad, seorang yang namanya Muhammad ini pada mulanya katakanlah tidak lawala, la sholla wala sauma, tidak sholat, tidak puasa. Alhamdulillah ketika datang bulan Ramadan mendapat hidayah. Ini Muhammad. Fa idza takhala Ramadan yuzayyinu nafsahu bithiyab wattib wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Orang yang bernama Muhammad ini alhamdulillah dapat hidayah, bergerak hatinya, Ramadan datang, dia bergegas menghias diri dengan berpakaian putih lalu menuju ke masjid dengan membawa wewangian. Ya, dengan wewangian dan sholat tarawih, sholat wajib, nah ini yang dilakukan Muhammad. Sehingga sholat yang ditinggal pada sebelum bulan Ramadan ini diqadha. Diqadha itu disauri. Jadi di masjid itu selalu sholat. Karena sebelum Ramadan dia itu katakanlah malas-malasan sholat. Ini wayak di mafatau, dia mengqadha sholat yang telah ditinggalkan. Karena dia itu begitu semangatnya, kemudian orang-orang itu sama bertanya kepada Muhammad. Faqila lahu lima taf'alu dzalik. Hai Muhammad, apa yang kamu perbuat di bulan Ramadan begitu giat, semangat? Dijawab, hadza syahrut taubah warahmah wal barakah. Ketahuilah bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan syahrut taubah, bulan taubat, bulan kasih sayang, rahmatipun Allah dibuka, wal barakah, dan keberkahan Allah diberikan kepada umat Muhammad. Ini keyakinan yang begitu besar seorang yang namanya Muhammad, kemudian dia dengan semangatnya beribadah pada bulan Ramadan. Dia mengharap asallahu ayyatajawaza anni bifadlih. Mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan, memberikan keleluasaan kepadanya atas fadl yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya Muhammad tadi. Kemudian diceritakan delalah famata. Pada bulan Ramadan itu Muhammad tadi delalah. Delalah itu kapundhut ini Allah Subhanahu wa taala mati pada bulan suci Ramadan. Ini Muhammad tadi mendapat hidayah pada bulan Ramadan, begitu semangat ibadah dan diambil nyawanya kapundhut pada bulan Ramadan. Kemudian setelah dimakamkan di makbarah, pada malamnya itu diimpikan oleh seorang wali Allah. Ada yang bermimpi, dalam mimpi wali tersebut bertanya kepada Muhammad tadi, ma fa'alallahu bika, ma fa'alallahu bika. Muhammad, apa yang telah diperbuat oleh Allah kepadamu? Kemudian Muhammad menjawab, ghafarali rabbi bi hurmati ta'dhimi Ramadan. Alhamdulillah, saya diampuni dosa-dosaku, saya dimasukkan ke dalam surga yang penuh nikmat
karena menghormati, mentakdim bulan suci Ramadan. Ini kisah-kisah yang diceritakan oleh Syekh Mu'allif Duratun Nasihin menjadikan semangat kita untuk supaya pada bulan Ramadan ini semangat ibadah, semangat untuk menambah nilai-nilai ibadah kita tingkatkan terus. Kemudian lalu Syekh Mu'allif mensitir hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, keterangan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, adin Nabi alaihi salatu wassalam, keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, saat mereka kanjeng Nabi qala ikut dawuh sapa kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah bersabda kepada Sayyidina Umar. Isi sabdanya, idza staiqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan wa taharraka fi firashihi wa taqallaba min janibin ila janibin yaqul lahu malakun qum barakallahu fika wa rahimakallah. Ini panjang sekali hadisnya, ini akan saya terangkan. Suatu saat Nabi bersabda, dawuh, jikalau dari kalian semua pada bulan suci Ramadan, dari orang muslim bangun dari tidurnya pada bulan Ramadan, dari bangun tidur itu bergerak-gerakkan badannya ingin bangun tidur, ini malaikat itu mengatakan kepada orang tersebut, qum barakallahu fika. Ini kan kita kalau bangun tidur untuk sahur kan selalu malas-malasan. Rasa ngantuk ada, kecapean ada. Ini dari hadis Nabi, jika ada seseorang dari kamu pada bulan Ramadan, pada malamnya mau bangun tidur, menggerak-gerakkan badannya, tuh malaikat itu sudah mendoakan, barakallahu fika. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kamu. Wa rahimakallah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kamu. Ini baru lilir ya, baru bangun. Kemudian mau berniat bangun dan mau sholat, fa idza qama bi niyatis sholat yad'u lahu al-firasyu. Jika kamu bangun mau ingin sholat, mau sahur, meninggalkan spring bednya, meninggalkan kasurnya, meninggalkan tikarnya, tempat tidur, alas untuk tidur itulah. Mungkin ada yang spring bed, ada kasur, yang sederhana ya tikar. Mana orang-orang muda-muda malah di lantai, itu virus yang jadi lemek untuk tidur, kasur atau spring bed itu sudah mendoakan kita. Ya, dengar apa ada ini? Dari kasur, spring bed itu mendoakan. Doanya gini, Allahumma atihil firashal marfu'ah. Ya Allah, berikanlah kepada orang ini nantinya spring bed yang tinggi, yang empuk. Walaupun di dunia itu spring bed wis atos utawa malah hanya kasur sing atos utawa malah hanya jubin lantai, tapi didoakan orang yang mau ingin sahur, mau sholat, mudah-mudahan Allah menggantinya besok di surga dengan spring bed yang tinggi, yang empuk, sing mendut itu. Wa idala bisa saubahu yad'u lahu saub. Ketika kamu ingin berpakaian, mengambil pakaian, wa yaqulu, kemudian pakaian itu berdoa. Pakaian yang kamu ambil itu berdoa. Allahumma atihi min khulalil jannah. Ya Allah, berikanlah orang ini besok di surga hiasan pakaian yang indah dari surga. Oh, tadi orang pakaian sing
Wah, lebih indah lagi lah, diganti oleh Allah dengan pakaian yang indah seperti pakaian raja itu, mahkota itu. Wa idza bisa na'lai tad'u lahu na'lahu. Jika seorang tadi memakai sandal, maka sandalnya itu berdoa, mendoakan kepada kita. Allahumma sabbit qadamahi ala sirat. Itu. Dari sandal yang kita pakai untuk mau untuk sholat, itu berdoa, mendoakan kepada kita. Allahumma sabbit qadamahi ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakinya orang ini besok bisa menjalani, bisa melewati sirat dengan aman, dengan selamat. Oh, ya. Jadi kita didoakan semoga besok kalau kita melewati sirat itu what? Sirat yang diterangkan sirat adalah kecilnya, yaitu rambut itu di lebih kecil lagi. Oh, rambut itu kan sudah kecil lah, ping pitune lebih kecil lagi. Oh, terus kemudian lebih tajam lagi. Wah, itu mudah-mudahan kita diselamatkan, bisa terlewati, bisa selamat dari sirat. Amin Allahumma amin. Wa idza tanawalal ina yad'ulahul ina wa yaqul Allahumma atihi min akwabil jannah. Jika kamu ingin sahur, ya, mengambil piring, mengambil gelas, maka piring atau gelas tadi mendoakan kepada kita, ya Allah, berikanlah orang ini besok di surga dengan piring dan gelas yang indah. Ora kok piring gelas seperti dunia itu. Yang indah, dari piring gelas di surga. Wa idza tawadda'a yad'ulahul ma wa yaqulu Allahumma tahhir minad dunub wal khotoya. Jika kamu selesai sahur, kemudian kita ke WC atau ke kulah, ingin berdoa, ingin itu tadi dengan wudu, mengambil air wudu, maka kita didoakan oleh air yang kita ambil itu, air tersebut akan berdoa. Isi doanya, Allahumma tahhirhu minad dunubi wal khotoya. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah orang ini dari dosa dan kesalahan. Ini. Wa idza qama ila sholati yad'ulahul bait wa yaqul Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir khufratahu wa zid rahmatahu. Jika kamu bergegas untuk sholat bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, maka rumah yang kamu jadikan untuk sholat, dia akan berdoa, ya Allah, Allahumma wasi' qabrahu, ya Allah, luaskanlah kuburannya orang ini, luaskanlah makbaronya, kuburannya, ya, diluaskan kuburannya, ya Allah, sinarilah kuburnya. Tadi kuburan kita itu besok akan terasa luas dan didoakan supaya terang benderang, tersinari oleh cahaya. Wazid rahmatahu, ya Allah, beri tambah rahmatmu kepada orang tersebut, akan dipenuhi dengan rahmat Allah. Masya Allah. Jika kamu berdoa ketika setelah sholat kita berdoa, kemudian Allah akan menjawab, ya abdi minkad du'a wa minnal ijabah wa minkas su'al wa minnan nawal wa minkal istighfar wa minnal ghufran. Ini jawaban Allah dari doa kita. Ya hambaku, kamu berdoa kepadaku, maka aku yang akan mengijabahi. Hai hambaku, kamu minta kepadaku, maka aku yang akan memberikan. Ya hambaku, engkau minta ampun kepadaku, dan kami Allah yang akan memberikan ampunan. Mudah-mudahan kita yang selalu semangat dalam bulan Ramadan akan mendapatkan, yaitu nanti besok, ya, ketika kita kembali ke alam barzah, kita dipanggil oleh Allah masuk ke dalam alam kubur, kita diluaskan kubur kita, amin Allahumma, tersinari oleh
cahaya dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan bi hurmati Ramadan. Amin Allahumma amin. Bi barakati sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikianlah pengajian Kitab Durratun Nasin pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Wallahu wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.